Shalom, ketemu lagi dalam materi lanjutan belajar bahasa Yunani secara khusus. Kita akan meneruskan materi kata kerja bagian yang kedua dan kita belajar dengan materi lanjutan yaitu kata depan bagian yang pertama. Nah, secara khusus kita melihat yang pertama adalah kata kerja. Nah, bentuk kata kerja yang kita lihat di sini adalah bentuk kata kerja present indikatif aktif yang dengan penggabungan kata verb kontraktanya epsilon. Nah, kita mengambil kata phileo atau kata philo, saya mengasihi atau saya mencintai. Nanti kata depan kita akan mempelajari materi selanjutnya. Nah, yang pertama kita melihat bahwa di dalam bahasa Yunani mempunyai kata-kata kerja yang kata dasarnya berakhiran dengan huruf epsilon, alfa, dan omikron. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas kata kerja yang kata dasarnya berakhiran dengan huruf epsilon. Nah, kita mengambil contoh kata phileo. Harus diingat bahwa pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari kata kerja dan secara khusus kata luo dan akhiran-akhiran yang berkaitan dengan kata luo. Dan saat ini kita melihat dalam kata kerja yang kedua ini, yaitu dari kata phileo yang berakhiran kata dasar yaitu epsilon. Nah, kita melihat sekali lagi bahwa dalam bahasa Yunani terdiri dari dua bentuk kata kerja, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa orang pertama tunggal dari kata dasar philo, ya, philo atau phileo karena berubah dengan epsilon, ya, menjadi philo artinya saya mengasihi. Nah, sekali lagi kita juga melihat orang kedua tunggal dari kata dasar phile diakhiri dengan kata eis, maka menjadi phileis, kamu mengasihi. Orang ketiga tunggal dari kata dasar phile ditambah akhiran eis, orang ketiga tunggal, maka menjadi philei, artinya dia mengasihi. Selanjutnya kita melihat dalam bentuk jamak. Orang pertama jamak, kata dasar phile ditambah dengan akhiran omen, orang pertama jamak, maka menjadi philumen, artinya kami atau kita mengasihi. Nah, ketika bentuk kata kerja ini dalam bentuk present indikatif aktif, karena present indikatif aktif itu menyatakan masa kini, dan itu juga menyatakan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang, maka pengertian di sini orang pertama jamak di sini, ya, kata kerja philumen dalam bentuk present aktif indikatif itu artinya bahwa dia sedang mengasihi dan terus-menerus mengasihi atau berulang-ulang mengasihi. Nah, selanjutnya orang kedua jamak. Dari kata dasar phile ditambah dengan akhiran et menjadi phileite, ya. Sekali lagi perhatikan di sini ya, ada perubahan bentuk karena verb kontrakta, ada huruf rangkap, ada ada rangkap, ada juga yang disingkat. Itu artinya kalian mengasihi. Nah, dalam bentuk present indikatif aktif, maka kata phileite ini diartikan atau menyatakan bahwa kalian sedang mengasihi dan terus-menerus mengasihi, atau kalian sedang mengasihi dan terus berulang atau berulang-ulang mengasihi. Nah, yang ketiga adalah kata orang ketiga jamak dari kata dasar phile ditambah akhiran osi atau osin, ya, menjadi philosi. Ya, terjadi perubahan ya verb kontrakta antara epsilon dengan omikron. Ya, ini masih ingat materi selanjutnya dengan pengertian mereka mengasihi. Nah, inilah bentuk kata kerja yang kedua dengan verb kontrakta
yang diakhiri kata dasarnya adalah epsilon. Selanjutnya, saudara, kita melihat kata-kata baru terkait dengan kata kerja bagian ini. Contohnya, ago, saya memimpin, saya pergi. Aiteo, saya meminta atau saya menuntut. Zeteo, saya mencari. Kaleo, saya memanggil atau juga saya menamai. Krupto, saya menyembunyikan. Laleo, saya bercakap-cakap atau saya mengucapkan. Martureo, saya bersaksi atau saya menyaksikan dengan kasus datif. Poleo, saya berbuat atau saya membuat. Tereo, saya mengakhiri atau saya menggenapi. Phileo, saya mengasihi atau saya mencintai. Ho apostolos, rasul. Ho thanatos, maut atau kematian. Ho kosmos, dunia. Ho kurios, Tuhan dengan kata sandang tertentu, ya, atau disebut dengan Tuhan. Ho oikos, rumah. Kai, dan juga. O, uks, bukan atau tidak atau jangan. Inilah pengertian. Nah, inilah kata-kata baru yang perlu kita ingat terus, sehingga dengan berlatih kata-kata baru bagian yang ketiga ini, maka kita akan banyak memahami dan mengetahui bahasa Yunani. Nah, selanjutnya, saudara, kita juga melihat kata depan. Nah, ada kata depan di sini, paling tidak ada 3. Nah, fungsi kata depan dalam bahasa Yunani itu sangat penting. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari 3 kata depan, yaitu en dalam bentuk kasus datif itu di dalam, eis dengan kasus akusatif ke dalam, ek dengan kasus genetif dari dalam, atau boleh dikatakan sebelum huruf hidup atau X. Nah, inilah bentuk kedudukan, posisi bentuk kata depan di sini, ya. Kalau dia berbicara eis, artinya ke dalam, ya. En itu di dalam, nah, ek itu keluar atau dari dalam. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Kita sudah belajar secara khusus kata kerja, verb kontrata, dan yang diakhiri dengan kata dasar epsilon, dan kata depan. Nah, kiranya teman-teman diberkati oleh Tuhan dengan materi ini. Nantikan terus materi selanjutnya dalam channel ini. Tuhan memberkati.